Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik sekali ya. Adakah yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Eleri sama Anissa. Sakit apa Eleri ya? Pusing. Oh, pusing. Kalau bisa panas. Oh iya panas. Kemarin tuh hujan-hujanan ya? Iya. Kurang es Bu. Kurang es. Ya. Loh, kalau hujanan kan nanti sampai itu esnya kebanyakan. Jadi besok sampean kalian harus menjaga kesehatan ya. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ayo Mbak Amel, ketua kelasnya, dipimpin doa ya. Baik. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, tadi Eleri yang nggak masuk ya sama? Anissa. Oke. Nah, kemarin kita belajar tentang apa, Re? Merangkai teks cerita sejarah. Ya, merangkai teks sejarah. Kemudian apa lagi? Merangkai susunan teks cerita sejarah. Ya, sama kebahasaan. Teks cerita sejarah. Ya, kebahasaan teks cerita sejarah. Pinter sekali. Kira-kira kebahasaan teks sejarah itu ada apa saja ya? Ya? Kata keterangan. Benar, kata keterangan ada lagi. Konjungsi. Terus? Ya, kompleks, rujukan. Ya, pintar sekali. Coba dicek dulu ya. Oke, siapa sing paling pintar oke nih? Sofi. Ayo Mbak Sofi, dibaca dulu yang ini apa? Kesuksesan seseorang bukan lulus dengan kemampuannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Ya, jadi kalau kalian ingin jadi orang yang sukses, maka kalian harus bisa belajar dengan rajin. Kalau seandainya Bu aku malas gak ngerjain PR, nanti ya ujung-ujungnya jadi orang yang pemalas, nanti cita-citanya tidak tercapai. Ya suram. Oh suram. Tadi kemarin kan ada kaidah kebahasaan, tadi ada yang benar. Oh pakai konjungsi, konjungsi temporal, ada konjungsi kausalitas. Terus apa tadi Lek? Keterangan, ada keterangan tempat, keterangan waktu, kalimat kompleks, ya, kalimat atau kata rujukan. Selanjutnya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kebahasaan teks sejarah, sekarang kalian akan belajar menganalisis kaidah kebahasaan dan menulis teks cerita sejarah pribadi. Loh Bu, ada yang tahu kenapa kok kita harus belajar teks sejarah, Rek? Kenapa ayo? Supaya kita harus tahu sejarah dari setiap cerita kita. Oh iya, supaya kita tahu cerita sejarah yang masa lalu. Selain itu apa lagi kira-kira? Ya kita kalau menyusun teks cerita sejarah lebih baik, soalnya kita sudah tahu ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Oh, pinter sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian, Rek. Ya. Selanjutnya, hari ini kita akan berkelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 anak. Sudah berkelompok? Sudah. Kelompoknya sesuai dengan yang minggu lalu? Iya. Pintar sekali ya. Lanjut, setelah berkelompok kalian akan menonton video. Nah, videonya nanti disimak ya. Kemudian merumuskan hipotesis. Ada yang tahu apa itu hipotesis? Hipotesis? Tidak tahu. IPA tahu IPA, pelajaran IPA? Tahu. Belum kita melakukan kegiatan, ternyata kamu sudah menduga dulu.
Oh, warna kuning sama hijau itu kalau dicampur jadi Biru. biru. Berarti, nah, apa namanya ya? Kuning sama hijau kalau dicampur jadi biru. Berarti kamu sudah menduga bahwa kuning sama hijau itu nanti jadi biru, Bu. Itu kan belum dilakukan percobaan. Iya. Masih mengangan-angan. Ah, benar sekali. Jadi angan-angan atau dugaan sementara. Itu hipotesis. Yang sebelah sini paham hipotesis? Ya. Paham, Pi? Paham. Lanjut ya. Setelah merumuskan hipotesis, kita akan mencari informasi. Apa yang dicari? Kebahasaan sama langkah-langkah menulis. Carinya di mana saja? Boleh di buku, boleh di internet, karena bawa HP semua ya? Ya. Senang HP-nya dipakai soalnya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar tugas ya. Nanti kalian bisa mengerjakan LKPD nomor 3 dan 4. Kemudian presentasi. Presentasi ini satu kelompok diwakilkan oleh satu saja. Kemudian kalau sudah, kegiatan selanjutnya adalah menyimpulkan. Dari rangkaian kegiatan hari ini mungkin ada yang ditanyakan atau mau diubah. Menyimpulkan itu semua anak apa yang presentasi aja atau setiap kelompok? Menyimpulkannya bukan setiap anak. Jadi ya disimpulkan bersama atau bisa perwakilan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, mulai berkelompok. Sudah kelompok ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan menyimak video tentang cerita sejarah pribadi RH. Nah, coba dibuka HP-nya masing-masing. Ibu sudah mengirimkan link? Sudah. Di sana ada cerita videonya RH. Silakan dilihat dulu.
Ada yang sudah? Yang lainnya sudah apa belum? Sudah? Ya? Kenapa, Fri? Oh, sepertinya akan turun hujan. Oh ya, sebentar, belum selesai. Oh. Ya, dilanjut ya. Karena sudah menonton video, berarti kalian tahu apa kira-kira isi dari video tersebut? Itu cerita sejarah ketika Ya. sejarah cerita sejarah pribadi tentang RH. Ya. Cerita sejarah pribadi RH. Kelompok sini kira-kira isinya tadi apa? Jangan sama, Rek. Mendapatkan prestasi terus waktu SMP dia
itu dari awal SD sudah berprestasi, ranking 1. Tapi SMP-nya karena pergaulan. Sama kayak saya. Oh, kayak siapa? Saya. Kayak Amel. Siapa lagi? Oh, banyak ini. Banyak contohnya. Kayak contohnya. Ayo sebelah sini kira-kira apa tadi informasinya yang didapat? Apa yo? RH tinggal di mana? Di Jambi, bener. Sebelumnya di Payakumbuh. Oh ya, sebelumnya di Payakumbu. Kira-kira adakah kaidah kebahasaan teks sejarah dalam video tersebut? Banyak, benar banyak sekali. Tadi loh, yang di Jambi. Jambi itu berarti? Keterangan tempat. Oke, selain itu ada lagi? Ketika SD keterangan. Ya, boleh. Tahun 2010 masuk SD berarti itu keterangan waktu. Ketika itu juga Ketika. Oh ya, ketika itu konjungsi. Dia itu apa? kata rujukan. Boleh kata rujukan, boleh kata ganti. Orang. Lanjut. Jika RH masuk TK tahun 2008, tahun berapa ia masuk SD? 2010. Kok bisa 2010? Karena ada Pintar sekali. Sekarang 3 tahun. ada. Itu PG ya? Beda ya, Kak? Beda. Ada konsep ya, Kak? Lanjut. Apa yang bisa kamu pelajari dari teks cerita sejarah tersebut? Kalau mau ranking harus belajar yang giat. Oke, kalau mau ranking harus nggak boleh malas. Yang sebelah sini harus cari teman yang bagus ya, boleh. Berarti aku tidak bagus. Amel bagus nggak kira-kira? Bagus. Lanjut. Sekarang kita akan merumuskan hipotesis. Hipotesis tadi apa? Angan-angan dugaan sementara. Kayla, duduknya yang cantik sayang. Apa yang diduga sekarang? Coba ditulis apa saja kira-kira kebahasaan dari kaidah kebahasaan teks sejarah. Ditulis di buku tulis. Ayo. Masing-masing. Ya, dugaan saja ya, sesuai dengan pikiran kalian. Ayo, Pi. Bu, saya nggak bawa buku tulis, ketinggalan, boleh disampaikan? Boleh. Kok bisa ketinggalan itu loh? Iya, Feli anak malas. Feli anak malas. Lain kali jangan lupa ya, Mbak. Iya, Bu, maaf. Sudah. Oh ya. Bu Risa, saya ingin ke toilet, nggak apa-apa, Ta? Ya nggak apa-apa. 5 menit ya. Iya, permisi ya, Bu. Ya. Kaidah kebahasaan saja Mbak ya, tidak usah pengertiannya. Menurut kalian, tidak usah, cuma Jadi disebutin aja. ya disebutkan saja. Ya, oh iya benar.
sudah? Sudah. Ada yang belum? Oke, sudah semua? Sudah. Kalau sudah, tadi kan kaidah kebahasaan. Sekarang kira-kira apa saja langkah-langkah menulis cerita sejarah pribadi menurut kalian? Langkah-langkah menulis cerita sejarah pribadi. Ya, literatur itu mencari informasi. Literaturnya boleh buku, internet. Ya, ya. Oh, boleh. Temennya nggak bawa pulpen, Kak? Saya bawa, tapi teman saya yang nggak bawa. Ya Allah, pulpen itu 1.000, 2.000 loh ya. Sekali beli langsung hilang. Es itu 2.000 juga. Sampai kok beli es dulu dari pulpen. Iya. Oh, ya Allah. Temennya nggak bawa juga, Kak? Nanti Bu Risa jualan pulpen ya, Mbak ya? Nggak boleh ngutang. Lain kali harus bawa pulpen. Kalau ke sekolah, masa sekolah nggak bawa pulpen ya? Oke, sudah ya. Karena kalian sudah melakukan hipotesis tentang kaidah kebahasaan, kemudian langkah-langkah menulis cerita sejarah pribadi, sekarang silahkan. Siapa ya? Amel. Ya. Tolong bagikan LKPD-nya mana? Kelompok satu. Satu kelompok boleh dua. Boleh dua, boleh tiga. Nah, mencari informasinya boleh di LKPD, boleh di buku teks, boleh di internet. Cari tentang yang kita bahas hari ini ya, kaidah kebahasaan sama langkah-langkah. Nggak apa-apa. Enggak, bukan. Oh ya. Yang dicari tadi ya, kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menulis cerita pribadi atau cerita pribadi. Mana ini? Oh, ini. Oh bukan, mencari informasi. Maksudnya? Cari informasi tentang tadi. Kalian kan tadi sudah menduga sementara, dugaan sementara atau hipotesis. Nah sekarang coba mencari informasi.
tentang kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menulis teks cerita sejarah pribadi di berbagai sumber. Nah, sumbernya boleh di LKS, buku paket, atau LKPD yang sudah Ibu berikan materi, atau di internet. Ditulis di yang tadi ya. Kalau nggak paham boleh tanya loh ya. Cukup. Paham nggak kira-kira? Materinya saja Mbak, yang itu loh, di materi. Ya, materi dulu. Ya. Bisa Mbak? Ya. Kaidah kebahasaan sama langkah-langkah yang ini setelahnya. Ya. Satu kutipan itu berarti ya satu kalimat yang ada. Maksudnya yang mana? Dari itu dari yang di sini. Nah, boleh di sini, boleh di internet. Contoh Bu, saya tahu kondisi karang koral itu ada kata ini. Itu nggak apa-apa, ya. Bisa. Sudah? Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah? Belum.
Belum. Kelompok 3? Belum. 4? Sudah ya? Sudah. Oke. Kelompok 2? Belum. Kurang apanya, Mbak? Nggak pahamnya gimana? Nggak, dari semuanya. Tadi kan mencari kaidah kebahasaan sama langkah-langkah. Oh, itu belum ya? Taman kan cuma mencari saja. Di materi saya. Di materinya. Iya, kaidah itu kan ada materi. Ya. Kalau nggak gitu di internet boleh. Ya, kayak gini ya sudah. Iya, berarti sudah kan kelompok 3. Kelompok 2 sudah berarti kan? Iya. Kok lihat hujan sih? Ayo doa dulu. Nanti. Nah, karena kalian sudah mencari informasi dari berbagai sumber, sekarang kita akan menyamakan persepsi. Persepsi itu yang kalian cari tadi, apakah benar atau salah? Ya, supaya sama nanti pengetahuannya. Dari kelompok 1 dulu, coba diutarakan yang didapat. Ya, kaidah kebahasaan dan langkah-langkah ya. Coba dibacakan. Kan tadi sudah mengerjakan. Ya, selanjutnya apa? Ya. Coba dari kelompok 2, boleh disampaikan? Ya. Yang untuk tadi kan teman sudah mencari. Nah, itu nanti yang akan disampaikan. Oh, yang saya cari. Yang dicari tadi ya. Coba. Ya.
masa waktu, terus tidak langsung. Ya. Oke. Coba dari kelompok 3 disampaikan dulu. Menentukan penokohan, 4 menentukan latar atau setting, 5 penyajian alur. Oke. Coba dari kelompok 4 silahkan diutarakan. Saya mendapat informasi ini dari RKP Dikasi Bu Risa. Pembahasan teks cerita sejarah yang pertama kata ganti orang, kedua keterangan waktu atau masa lampau, ketiga keterangan tempat, keempat kata rujukan, kelima konjungsi temporal, keenam konjungsi kausalitas, ketujuh kalimat kompleks. Lalu langkah-langkah menulis cerita sejarah. Pertama menentukan tema, kedua membuat kerangka teks cerita sejarah, ketiga mengembangkan kerangka teks cerita sejarah, keempat mengedit teks cerita sejarah yang telah ditulis, kelima menyajikan teks cerita sejarah. Oke. Nah, kan tadi ada yang berbeda ya dari setiap kelompok. Sekarang coba kita samakan. Untuk kaidah kebahasaan teks cerita sejarah pribadi itu ada 7 ya. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang itu dibagi menjadi 3. Kata ganti orang pertama contohnya apa? Aku, benar, atau saya. Untuk jamak ini kan kata ganti orang jamak yang pertama kita, oke, kayak kita boleh ya. Yang kata ganti orang kedua contohnya kata ganti orang kedua kamu ya. Kalau jamak Mereka. oke. Kata ganti orang ketiga dia. Yang jamak mereka. Kalau yang kalian itu kata ganti jamak yang kedua. Oke, bisa membedakan kata ganti orang? Bisa, tadi kan sudah. Nanti belajar lagi. Kemudian yang nomor 2, setelah kata ganti apa? Keterangan waktu. Keterangan waktu. Ada apa saja keterangan waktu? Kemarin. Oke. Besok, sekarang. Benar. Apakah waktu kayak pukul 7 itu termasuk? Termasuk. Kemudian setelah keterangan waktu ada lagi? Contohnya? Ya, rumah, pasar, sekolah, kereta api. Oke, semuanya keterangan tempat ya? Bukan. Itu termasuk apa anak-anak? Ya, rujukan tempat, benar sekali. Di sana saya pergi ke sekolah. Di sana berarti di sananya ke siapa? Ke sekolah. Itu ya. Berarti termasuk nomor 3 ya, kata rujukan. Rujukan tadi ada rujukan persona orang. Kalau persona ya orang gimana ya? Rujukan orang pakai dia. Kalau rujukan tempat tadi pakai di sana. Kalau rujukan benda ini atau itu. Ini berarti kan yang ditunjuk ini loh. Apa ini? Ya. Selanjutnya setelah kata rujukan ini kan dapat 3, apalagi?
Konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Ada yang tahu? Sebuah kata hubung yang Kata hubung waktu. Contohnya apa, Rek? Ya, ada setelah, ada kemudian, ada lalu. Setelah itu ada apa lagi ciri kebahasaannya? Kausalitas, ya. Sebab akibat. Ada kata karena. Karena Alfi ngelamun dia tidak fokus. Ya, kita belum makan kan? Iya, belum semua. Ya, ada apa lagi selain itu? Karena itu, Oleh karena itu, ya, oleh sebab itu. Selanjutnya, setelah konjungsi kausalitas, ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu ada dua klausa. Klausa ya. Atau nanti, Bu, harus ada konjungsinya. Kalau ada konjungsi berarti kompleks. Kalau nggak ada konjungsi, bukan kompleks atau simpleks. Bu, ada koma, itu juga kompleks. Berarti tandanya ada apa saja tadi? Ada koma. Terus apa lagi? Tanda koma, kemudian ada konjungsi. Bu, ada dua subjek, itu juga kata kalimat kompleks. Saya dan Rino pergi ke pasar. Subjeknya ada dua. Itu ya. Sudah. Setelah kompleks ada lagi? Sudah 7 orang, 7 ya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama, kita menentukan tema. Temanya tentang apa kira-kira? Tentang, Bu, saya mau bercerita tentang diri sendiri. Berarti temanya tentang pribadi, ya. Yang kedua, setelah menentukan tema apa lagi? Membuat kerangka. Dalam kerangka ini kalian harus sudah memikirkan, Bu, nanti itu pemainnya, tokohnya siapa saja. Saya, Bu, pasti saya tokoh utama. Karena cerita pribadi, berarti kan berkisah tentang diri sendiri. Kemudian ada siapa lagi? Ada ayah ibu, tokohnya, teman kelas, teman di SD atau teman di SMP, itu juga tokoh. Setelah tokoh apa lagi? Ada alur. Alurnya kira-kira kamu mau maju apa mundur? Mundur, Bu, berarti saya campuran. Boleh berarti nanti dari SMP kembali ke SD. Nah, itu berarti mundur. Kalau maju dari SD SMP. Oke. Setelah merancang, kalian akan mengembangkan. Jadi yang kalian rancang itu berubah gagasan utama saja. Setelah itu kalian kembangkan menjadi paragraf. Setelah mengembangkan terus diapakan? Diedit. Ya, diedit ya. Kalau seandainya ada kesalahan penulisan, itu silahkan diganti. Contoh, Bu, saya nulis ada huruf kapital di tengah-tengah. Kan pas mengarang itu kadang-kadang lupa. Akhirnya silakan diubah pada saat proses editing. Lupa, Bu, di akhir kalimat tidak ada titik. Edit lagi. Setelah mengedit, disajikan. Menyajikannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh secara lisan. Oke? Oke, karena kalian sudah menyepakati kaidah kebahasan dan langkah-langkah, sekarang kita akan mencoba menganalisis. Nah, ini coba siapa yang bisa baca? Semuanya. Oh, bisa. Tuh, ya, yang di depan ini satu orang saja. Saya. Oke. Dia bersekolah di SD Harapan Mulia yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Oke, ada apa di sana kira-kira? Kebahasaannya? Kata ganti orang. Kata ganti orang yang mana?
Iya. Dia itu kata ganti orang ke berapa? Ketiga. Ketiga. Selanjutnya ada apa lagi? Keterangan tempat, benar sekali. Jadi itu contoh dari analisisnya. Ada kutipannya, ada penjelasan. Oh, ternyata dia itu keterangan kata ganti orang ketiga. Ada lagi, coba satu lagi. Ya. Bayu bermain bola bersama temannya di lapangan sekolah. Kemudian terjatuh dan kakinya patah. Oh iya, Bayu terlalu aktif jadi kakinya patah. Hiperaktif. Nah, kira-kira ini termasuk apa ya kaidah kebahasaannya? Kalimat kompleks. Kalimat kompleks bisa karena ada koma, ada konjungsi juga. Selain itu ada lagi keterangan waktu, konjungsi temporal, ada kemudian. Oke, berarti sudah bisa menganalisis ya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau bisa sekarang coba buka LKPD-nya. Di sana ada cerita tentang perjuangan pendidikanku. Ya, silakan dibaca. Kemudian kalau sudah selesai dibaca, kerjakan LKPD 3. Di LKPD 3 itu ada kolom tengah. Yang tengah itu kutipan kalimat. Jadi silakan mencari kutipan kalimat di bacaan. Boleh 1 kalimat atau 2 kalimat, terserah. Kemudian dijelaskan kenapa kok itu mengandung kaidah kebahasaan. Contohnya yang tadi ya. Oke, silahkan Ibu beri waktu 10 menit. Satu kelompok 1 ya. Satu kelompok ngerjakan 1 aja. Nanti boleh diskusi. Pak Jun. Zona itu enggak sampai nge-shoot video ada pas ngerjakan. Pas anaknya ngerjakan gitu. Nah itu kan gak jauh. Gak apa-apa. Ya. Penjelasannya tadi kalau kata ganti orang kan saya terus penjelasannya contoh. Kini saya sudah duduk di perguruan tinggi. Kutipan itu oleh kini saya sudah duduk di perguruan tinggi. Ada kata ganti orang kan di sini. Saya merupakan kata ganti orang ke 1. Paham ya? Paham. Sudah bisa? Iya. Iya ya. Keterangan waktu masa lampau itu sejak kecil. Boleh sejak kecil. Kalau ini Oh boleh. Jadi contoh di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami ngerjakan 1 orang 1 atau 1 orang 2 itu ya. Statusnya boleh dibuka kalau seandainya sudah. Dibanding ya teman. Wes dibanding aku sama.
Ya. Iya. Ya. Yeah. Apa Mbak? Kalau soliditas itu kan oleh karena itu gitu. Ini termasuk Apa? ini Karena tujuan beliau agar iya pada kalau tidak apa. Satu kurang berapa? Sudah selesai? Belum. Kurang 4. Kelompok 2 kurang berapa? 4. Kelompok 3? 5. Kelompok 4 kurang berapa? Disambi ya. Kan ada 4 atau 5 kelompoknya. Jadi sekarang yang 2 mengerjakan kebahasaan, 3 atau yang 2 mengerjakan menulis cerita sejarah pribadi. Di LKPD 4 itu silahkan dirancang cerita sejarah pribadinya, dikembangkan ya. Ini pakai ceritanya siapa kira-kira? Amel atau Feli? Bisa kah? Bisa ya. Oke. Yang sebelah sini yang mengerjakan siapa yang untuk mengembangkan? Ini ya. Nah, di LKPD 4, ayo dibuka dulu, nanti ini judulnya. Ini judul, kemudian judulnya cerita sejarah pribadi siapa? Dini atau Devi? Orientasi Dini. Dilahirkan. Nah, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Kalau nggak bisa, oke. Dini dilahirkan.
dilahirkan atau Dini siapa? Dini Puspita, sering dipanggil Dini, lahir di Bandung, kayak gitu ya. Orientasi, kalau rancangan peristiwa, dirancang peristiwa-peristiwa yang kira-kira berkesan. Oh, kok nggak ada. Ya, yang ada di TK, SD, kalau orientasi di bulannya. Yang di sini siapa yang LKPD 4? Ini, paham nggak kira-kira? Oh, 3 yang 4 siapa? Ini kan 4. 22 dibagi. Iya, 22 dibagi. Siapa yang ngerjakan kira-kira? Ini kan sudah 4 kan? 3. Sama ngerjakan sendiri berarti ya? Saya ngerjakan yang oke, berarti yang sebelah sini sama ngerjakan yang 4. Nah, pinter. Ini judulnya, yang atas sendiri dikasih judul. Cerita sejarah pribadi siapa? Saya. Amanda. Orientasinya nanti Kak, saya nggak bisa. Coba lihat contoh. Amanda Irli, sering dipanggil Amanda, lahir di Bandung. Tahun berapa? Oh iya, kasih nama ya, nama kelompok ini. Iya, paham ya? Rangkaian peristiwanya diisi kayak kejadian yang berkesan di TK, SD, SMP, kalau orientasi silsilahnya ya, atau kesan sampean. Di sini yang LKPD 4 siapa? Ya, kan kerja nanti gitu. Habis merek. Nah, ini kira-kira yang ini siapa yang ngerjakan? Ini sama ini, berarti sampean ketiga ngerjakan. Udah, ini ya satu orang saja. Siapa yang dipakai? Yang dipakai. Yang mau? Ayo. Ya. Jelasnya gile sama kayak gini. Ini diisi cerita sejarah pribadi siapa? Adinda. Orientasinya Adinda, nama lengkap ya, sering dipanggil Dinda, lahir di Gresik tanggal 4. Kalau contohnya hampir mirip, nggak usah nanya. Ya, pokoknya gitu aja. Kalau yang untuk rangkaian kejadian yang penting yang kalian ingat di TK, di SD, di SMP, kayak gitu. Oh, saya pernah apa? Kalau reorientasi itu boleh kesan atau simpulan. Maten. Kalau nggak paham boleh tanya lagi, ya. Kausalitas itu apa ya? Oh iya, boleh. Gak apa-apa, sama coklat.
kondisi apa? Bukan temporal. Kausalitas itu supaya itu enggak ada enggak? Agar atau supaya? Agar. Agar. Di situ ada kata agar. Kalau namun boleh pakai kompleks. Saya sudah sama cerita tentang apa tadi? Yang SMP atau SMK? TK sampai SMA. SMA. Ibu saya sudah duduk di sana. Oh, boleh. Terus Saya dan ibu saya sangat luar biasa. oke. Tidak terlupakan. Jika saya sukses, saya akan mengumrohkan. Boleh. Saya mengembangkan diri saya. Ini nanti karena waktunya agak mepet ya, jadi yang presentasi cuma 2 kelompok. Kelompok mana yang mau presentasi itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan dulu. Yang menunjuk. Ada kebahasaan sama cerita sejarah pribadi. Ya, tetap. Saya yang pribadi. Oh, pribadi yang pribadi. Yang bagian itu. Ayo. Kalau enggak komentar loh ya. Yang untuk kaidah kebahasaan. Sampean? Ya, kelompok ini. Yang tidak tampil berarti harus komentar. Memberi komentar untuk yang tampil. Oke? Skip dulu ya. Tolong diperhatikan. Karena sudah dikerjakan, sekarang coba kita berpresentasi dulu mengenai kaidah kebahasaan. Kelompok 3 boleh maju. Dipresentasikan sebisanya, Mbak, nggak apa-apa. Nanti yang kelompok lain tolong diperhatikan, kalau ada masukan diberi masukan ya. Ayo Mbak. Nggak apa-apa, sebisanya saja. Ya. Kalau ada koma pasti kompleks. Sudah. Maju kah? Iya, nggak apa-apa. Oke. Yang mau maju dulu siapa? Ini saya, kelompok saya. Oke, ayo maju dulu. Setelah itu yang sebelah sini ya. Ini pakai judulnya. Iya. Apa judulnya Bu? Cerita sejarah pribadi siapa itu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
yaitu saya sendiri. Ya, katanya. Ini disebutkan orientasi. Iya. Orientasi. Saya dilahirkan di Lamongan pada 23 Agustus 2005 dan diberi nama Feli Indriani. Kedua orang tua saya adalah perantau di Surabaya. Sejak kecil saya tidak pernah merasakan tinggal di rumah sendiri karena orang tua saya menyewa sebuah rumah di Surabaya. Namun, itu bukan alasan saya untuk tidak percaya diri. Rangkaian peristiwa. Sekolah pertama saya di Playgroup Kutilang selama 1 tahun. Lalu saya melanjutkan sekolah saya di TK Nurul Huda selama 2 tahun, yaitu di TKA dan TKB. Karena rumah saya dekat dengan Yayasan Nurul Huda, maka orang tua saya memutuskan untuk melanjutkan saya di MI Nurul Huda. Selama di MI Nurul Huda, saya bukanlah siswa yang terlalu pintar, hanya mampu menempuh peringkat 10 besar. Namun di jenjang SMP, saya tetap disekolahkan di SMP Nurul Huda. Pada masa SMP inilah saya mengembangkan potensi diri saya melalui organisasi sekolah dan beberapa lomba. Jadi selama beberapa tahun itu saya menempuh pendidikan saya di Yayasan Nurul Huda. Reorientasi. Kini saya bersekolah di SMK Maaf, yang saya masuk adalah SMK NU. SMK Ma'arif NU Diarjo. Dan saya di sini duduk di kelas 12 dalam jurusan OTKP. Saya selama di SMK saya cukup ekstrovert, yaitu cukup percaya diri dalam mengembangkan diri saya. Saya juga ikut dalam organisasi di sekolah, yaitu OSIS. Kemudian harapan saya setelah lulus dari SMK Ma'arif dapat masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan. Amin. Sekian tes cerita pribadi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Alumni Nurul Huda. Oh iya. Ayo, dikomentari dulu. Dari kelompok berapa? Saya. Kelompok pejangan. Kelompok 2 ya, Mbak. Kenapa Mbak di SMK Nurul Huda? Coba dikomentari dulu. Karena Yayasan Nurul Huda hanya memiliki TK, MI, dan SMP. Mungkin kalau punya SMA, saya juga disekolahkan di situ. Oh iya. Apakah di Bangkingan ya rumahnya? Ya. Di Bangkingan tidak ada sekolahan SMK atau SMA gitu? Ada. Tidak ada. BK. Oh ada. SMK Wahana Karya namanya, tapi itu sekolah 2. Oh, tidak ada ya. Itu Sudah. apa kualitasnya lebih tinggi di SMK Ma'arif, makanya saya lebih masuk. Ingin Iya. masuk. Wah, tadi brand ambassador nih. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Kelompok 4. Kelompok berapa yang mau maju? Maju. Kelompok 2 atau 3? Ayo. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kebahasaan. Kaidah
kebahasaan. Oh iya, kaidah kebahasaan. Pertama yaitu kata ganti orang. Untuk kutipan kalimatnya, saya dilahirkan dengan nama Aurul Mayangsari. Saya termasuk kata ganti orang pertama. Kedua, keterangan waktu masa lampau. Kutipan kalimatnya, sejak kecil ayah membiasakan saya untuk mandiri. Sejak kecil termasuk kata keterangan waktu masa lampau. Ketiga, keterangan tempat. Kutipan kalimatnya, saya menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Mulia. Penjelasannya, di Taman Kanak-kanak termasuk keterangan tempat karena ditandai dengan kata di. Selanjutnya, konjungsi kausalitas, yaitu tujuan beliau baik agar saya tetap semangat. Tujuan beliau termasuk kalimat konjungsi kausalitas. Selanjutnya, konjungsi temporal. Kutipan kalimatnya, setelah 2 tahun di TK saya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar Melati. Setelah termasuk kata konjungsi temporal. Selanjutnya, kalimat kompleks. Kutipan kalimatnya, saya harus tetap berjuang agar bisa menyelesaikan studi. Kata agar termasuk kalimat kompleks. Selanjutnya, kata rujukan. Kutipan kalimatnya, nama tersebut diberikan oleh mendiang ayah dengan tujuan agar saya bisa berkilau layaknya Mas. Tersebut termasuk rujukan kata rujukan. Waalaikumsalam. Ya. Loh. Ayo. Kalau mengakhiri bagaimana? Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya minta maaf. Apa kok? Kalau belum kebarat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ada masukan untuk penampilannya tadi? Masukannya itu kalau presentasi suaranya agak rendah sakit. Oke. Suaranya nanti tolong dibesarkan, Mbak ya. Dan akhirnya tadi kira-kira kurang apa? Kurang apa? Ya, akhirannya dari kelas 1 insya Allah sudah diajarkan, nggih? Sudah. Nanti diperbaiki lagi, Mbak ya. Sekarang disimpulkan, coba kita simpulkan sama-sama. Kira-kira hari ini kita belajar tentang apa saja tadi? Kaidah bahasa Dan sejarah. membuat cerita sejarah pribadi dan kaidah kebahasaan, menganalisis ya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, Sangat happy. sangat happy. Ya. Jadi besok kalian akan belajar tentang teks editorial. Nah, editorial ini nggak sabar. Silakan mencari informasi di internet atau buku paket di rumah ya, supaya besok tidak kosong ketika di pembelajaran. Coba kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, sekarang tolong ketua kelasnya diakhiri dengan doa juga. Merapikan doa. Oh ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Amin ya Doa rabbal alamin. selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, lebih kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikumpulin lagi. Iya, tolong dikumpulkan lagi sama ini diisi ya.